Pemirsa, Anda menyaksikan spesial interview Hari Bayangkara ke-80 bersama saya Marcelina Tumundo. Di usianya yang memasuki dekade ke-8, Polri tentunya mencatatkan berbagai prestasi sekaligus juga menghadapi berbagai tantangan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih dekat kepada publik. Dan untuk menjawabnya, sudah bergabung bersama kami Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Apa kabar, Pak Listio? Terima kasih. Baik, Mbak Marcel. Terima kasih sudah bergabung dan hadir bersama dengan kami. Pak Kapolri, sebagai yang sudah menjabat terlama di institusi Polri di pasca reformasi ini, Pak. Apa yang menjadi refleksi Bapak selama memimpin kurang lebih 5 tahun terakhir ini? Baik, yang jelas sebelum saya menyampaikan refleksi selama 5 tahun, tentunya kita juga melihat bagaimana sejarah perjalanan Polri yang cukup panjang, khususnya di Hari Bayangkara yang saat ini kita memperingati 80 tahun. Kita melihat bahwa perjalanan Polri ini memang penuh dengan dinamika dan tidak pernah lepas dari bagaimana perjalanan Polri bersama masyarakat pada saat itu, khususnya di masa-masa perjuangan merebut kemerdekaan. 1 Juli itu adalah di mana jawatan kepolisian kemudian menjadi institusi yang berada di bawah Perdana Menteri. Setelah itu tentunya dinamikanya berkembang, kita masuki masa Orde Lama, di mana polisi berada di bawah Presiden atau di bawah Kementerian, kemudian di masa Orde Baru, Polri bergabung dengan TNI pada saat itu. Kemudian di masa reformasi, Polri dipisahkan kembali dengan TNI dan bersama-sama di bawah Presiden dan dikukuhkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2026 tentang perubahan revisi Undang-Undang Polri yang baru, di mana kemudian di situ juga mengakomodir berbagai macam perubahan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat terkait dengan tantangan munculnya kejahatan-kejahatan tren baru. Di sisi lain juga di situ juga menuntut agar Polri lebih adaptif, lebih memanfaatkan teknologi dan kemudian menjalankan nilai-nilai yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, termasuk juga bagaimana kemudian kita memberikan ruang kepada disabilitas untuk ikut menjadi anggota Polri, termasuk juga kesetaraan gender dan sebagainya. Baik, 80 tahun usia Polri, Pak, tingkat kepercayaan publik terhadap institusi Polri mengalami pasang surut. Bagaimana Pak Kapolri memaknainya dan mungkin adakah masukan publik yang paling membekas untuk Bapak? Iya, betul yang disampaikan, terjadi dinamika pasang surut ya yang membuat tentunya kadang-kala kita juga merasa lelah begitu, merasa capek. Namun di satu sisi pada saat kemudian kita ingat kepada panggilan institusi, panggilan pada saat kita disumpah untuk menjadi anggota Polri pertama kali, bahwa memang resiko kita pada saat kita menjadi abdi negara, menjadi prajurit Bayangkara, memang kita memang digembleng dan disiapkan untuk menghadapi hal-hal seperti itu, sehingga tentunya bagaimana kita terus melakukan introspeksi sehingga kemudian apa yang diharapkan masyarakat terhadap institusi ini betul-betul bisa mendekati, minimal mendekati apa yang diharapkan oleh masyarakat. Saya kira itu. Artinya sebagai Kapolri juga Bapak merasakan kelelahan itu ya, Pak? Ya, sebagai manusia biasa saya kira kita semua memiliki rasa lelah, namun menjadi sesuatu hal yang tidak harus berlarut-larut lah begitu. Karena ada tanggung jawab yang lebih besar yang harus kita hadapi, dan itulah panggilan kita untuk menjadi prajurit Bayangkara. Saya kira itu. Pak Kapolri, kalau kita bicara juga soal kinerja, lantas bagaimana Pak Kapolri menjelaskan sebetulnya kerja-kerja Polri yang tidak kasat mata justru, yang betul-betul sampai menyentuh kepada pelayanan masyarakat? Baik. Jadi memang terkait dengan tugas pokok kita, saya kira itu juga sudah dijelaskan di dalam undang-undang, bagaimana kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga Harkamtibmas, melakukan penegak hukum, dan juga
melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Namun tentunya kita juga selalu harus bekerja tidak hanya di hilir, tapi juga di hulu. Ya, kita kenal dengan kegiatan preemptif dan preventif, karena kita melihat bahwa dengan menyelesaikan permasalahan-permasalahan di hulu, kita harapkan permasalahan itu tidak muncul menjadi ancaman faktual. Kalau di istilah kepolisian menjadi sebelum satu terjadi peristiwa. kejahatan ya Pak. Sebagaimana mungkin banyak hal yang kita lakukan. Salah satunya misalkan kita hadir di kegiatan-kegiatan yang bersifat bencana alam. Bagaimana Polri hadir untuk menjadi representasi negara yang harus datang cepat. Demikian juga dengan tugas-tugas lain. Sebagai contoh terkait dengan berkembangnya kemajuan digital saat ini, di mana kita melihat bahwa hampir kurang lebih 81,72% masyarakat kita saat ini memang melek digital, kurang lebih 235 juta orang yang mungkin saat ini sarapannya selain makan, buka handphone, juga buka handphone, akses dan nggak tahu informasi. mana yang lebih dulu. Sehingga kemudian seluruh informasi di media sosial ini kan kemudian akan mempengaruhi, baik dari sisi psikologis, mempengaruhi dari sisi perilaku, maupun dari sisi respon terhadap apa yang dibaca. Yang menjadi masalah bahwa secara rata-rata pemahaman literasi kita masih di bawah rata-rata ASEAN. Rata-rata ASEAN itu kurang lebih sekitar 70%, sementara kita ini kurang lebih 62%. Sehingga hal-hal ini yang mau tidak mau kami kemudian ikut dalam bagian untuk memberikan edukasi. Walaupun itu mungkin bukan tugas kita, namun kalau itu tidak kita lakukan, ini juga akan memunculkan potensi terjadinya kejahatan. Karena memang banyak sekali kejahatan di dunia cyber yang saat ini muncul, yang kemudian tidak disadari oleh masyarakat. Kita juga berusaha untuk melakukan perbaikan pelayanan dengan menggunakan teknologi. Kita membangun yang namanya super app presisi, di mana kita berusaha ingin membuat masyarakat lebih mudah untuk bisa dilayani. Misalkan kita membangun SKCK online, perpanjangan SIM online, kemudian juga ke depan kita juga ingin terkait dengan izin-izin keramaian itu bisa kita layani semua secara online. Kegiatan-kegiatan lain mendukung program-program pemerintah, mungkin swasembada pangan, membangun jembatan, kemudian MBG dan sebagainya. Masih banyak lagi lah. Ya, program-program prioritas pemerintah pusat tadi Pak, kita akan membahasnya lebih detail di segmen berikutnya, dan pemirsa tetap bersama kami dalam special interview. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa, dan kita lanjutkan perbincangan bersama dengan Bapak Kapolri. Pak, salah satu program yang terus digencarkan oleh Polri adalah layanan 110. Ini yang menjadi hotline begitu ya Pak, panggilan darurat untuk masyarakat. Namun tantangan di lapangan yang mungkin masih ditemukan seperti masih adanya prank call, kemudian juga dibutuhkan sosialisasi lebih masif kepada publik, bahkan peningkatan kapasitas sumber daya Polri untuk menanggapi layanan itu. Bagaimana evaluasinya sejauh ini kalau dari kacamata Pak Kapolri? Baik. Jadi layanan 110 ini memang merupakan bagian dari upaya kita untuk betul-betul bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dalam perjalanannya kita kemudian melakukan perbaikan terhadap teknologinya, sehingga setiap yang menghubungi kami, kami bekerja sama dengan Dukcapil, bekerja sama dengan instansi lain, sehingga kemudian setiap yang menghubungi kami, identitasnya bisa diketahui, termasuk tempatnya juga kita bisa tahu, sehingga kemudian kami bisa meningkatkan lagi interaksi yang ada, dan kita juga memberikan SOP kepada layanan 110 itu, bahwa apabila
10 detik dia tidak diangkat, maka secara berjenjang, misalkan di level polsek yang ditelepon, maka dalam waktu 10 detik dia akan bergeser ke Polres ke Polda, dan Polda ke Mabes, sehingga kemudian kita akan mengingatkan. Jadi kita berusaha untuk melakukan perbaikan, dan saya melihat respon publiknya juga lumayan bagus. Beberapa waktu ini setelah kita lakukan perbaikan, hampir kurang lebih 9,7 juta panggilan lah yang sudah masuk, dan direspon baik, hampir 80%. Ini tentunya akan terus kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian layanan 110 ini betul-betul memang bisa membantu masyarakat. Baik, sekarang kita bicara soal keterlibatan Polri dalam program prioritas pemerintah, Pak. Salah satunya adalah dalam program ketahanan pangan melalui pengembangan atau penanaman jagung. Yeah. Nah, tegaskan pada publik, Kak, mengapa kemudian Polri ini perlu untuk berperan dalam ketahanan pangan, dan bagaimana hasilnya sejauh ini, Pak? Baik, terima kasih. Yang jelas Bapak Presiden sudah mencanangkan program ketahanan pangan atau program swasembada pangan di program Astagita beliau. Tentunya Polri terpanggil untuk kemudian ikut mendukung apa yang menjadi program Bapak Presiden, dan alhamdulillah saat ini Polri kemudian mencanangkan satu program untuk bisa ikut berkontribusi, khususnya tanaman jagung ya. Kita membuat rencana akan menanam jagung di 1 juta hektar lahan, dan progresnya saat ini terus kita laksanakan, kurang lebih hampir 600.000 hektar mungkin yang kita sudah mulai bisa tanam, dan progres kita akan terus kita tuntaskan. Mudah-mudahan di tahun 2026 akhir 1 juta hektar lahan ini betul-betul bisa tertanam. Bagi Polri, dengan adanya masyarakat yang kemudian secara kesejahteraannya meningkat, tentunya juga ini berdampak kepada angka kriminalitas yang akan semakin turun, karena memang ada beberapa peristiwa kejahatan yang memang sumbernya karena dari masalah ekonomi. Di sini kami memiliki kepentingan untuk mendorong masyarakat untuk kemudian bisa hidup sejahtera. Salah satunya adalah masyarakat petani yang tergabung di dalam Gapoktan. Baik. Ya. Pak Kapolri, soal concern pemerintah untuk memberantas juga kejahatan yang cukup masif bahkan lintas negara. Seperti beberapa bulan lalu kita ada penggerebekan markas dari judi online di Jakarta, kemudian juga kasus-kasus narkoba bahkan human trafficking. Bagaimana komitmen Polri untuk bisa memberantas kejahatan ini sampai ke akar-akarnya, Pak? Jadi terkait dengan peristiwa-peristiwa seperti judi online, kita berusaha untuk membangun kerjasama dengan PPATK, kemudian Komdigi, kemudian kita juga berusaha bekerja sama dengan negara-negara lain yang memang banyak sekali terjadi pelaku-pelaku, baik di negara-negara tertentu dengan kerjasama polis to polis. Karena memang modus operandinya mereka kadang-kala memposisikan Indonesia menjadi korban, rakyatnya menjadi korban, sementara permainannya diremut dari luar negeri. Kemudian juga terkait dengan masalah TPPO atau human trafficking, ini juga menjadi fenomena yang kadang-kala muncul pada saat masyarakat kemudian sudah menjadi korban. Jadi memang kita perlu memperkuat hubungan kerjasama antar negara. Kita juga sedang mendorong penempatan anggota polisi di beberapa negara seperti di RRT, Myanmar, Kamboja, dan juga beberapa negara yang kecenderungannya masyarakat kita kemudian menjadi korban di negara tersebut. Polri juga menjalankan ada SPPG Polri yang bahkan mendapatkan apresiasi dari Presiden Prabowo Subianto. Apa yang menjadi saran Pak Kapolri dalam mengoperasikan SPPG ini supaya sesuai dengan standar dan transparan untuk menanggapi mungkin gonjang-ganjing yang saat ini sedang terjadi di tengah publik? Ya, terima kasih.
Memang beberapa waktu yang lalu Polri mendapatkan penugasan dari Bapak Presiden untuk ikut membantu pengembangan terkait dengan SPPG. Oleh karena itu kami menerapkan di setiap SPPG Polri ini memiliki sertifikat layak higienis dan sanitasi, kemudian sertifikat jaminan produk halal, kemudian juga sertifikat uji lab. Kemudian kita juga menggunakan chef-chef yang terlatih untuk kemudian kita tempatkan di SPPG sehingga kemudian mereka juga bisa mempersiapkan menu yang berkualitas, dan kemudian di satu sisi juga waktu dari mulai memasak sampai dengan dikirim jangan sampai juga melewati masa waktu yang ditentukan. Kemudian untuk mendorong agar juga kita tidak tergantung dengan LPG non subsidi, Polri memanfaatkan CNG. Itu adalah LPG yang dikompres, dan saat ini ada kurang lebih 50 SPPG yang saat ini kita gunakan CNG. Manakala ini betul-betul bisa dikelola dengan baik, tata kelolanya juga baik, kualitasnya juga baik, ini tentunya akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Ya. Pertanyaan berikutnya Pak, ketika memasuki tahun Bayangkara yang baru, what's next? Terutama ketika ada agenda reformasi Polri. Kita akan bahas usai jeda, Bapak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Special Interview. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam spesial interview Hari Bayangkara ke-80. Masih bersama dengan Pak Kapolri. Bapak, di usia yang baru ini, apa agenda reformasi Polri yang akan dibawa? Apalagi dengan sudah adanya penguatan lewat revisi Undang-Undang Polri. Setiap momentum yang ada itu menjadi bagian dari catatan-catatan yang memang itu diharapkan publik untuk kemudian kita harus melakukan perbaikan. Sebagai contoh terkait dengan isu komisi reformasi barangkali. Pada saat kita melakukan penanganan unjuk rasa beberapa waktu yang lalu, 1 tahun yang lalu, yang dulunya Polri dianggap represif, maka kemudian kita melakukan perbaikan, dan konsep kita yang tadinya mengamankan, saat ini kita mendekatkan pelayanan, dialog, kita mendekatkan kepada upaya-upaya yang lebih humanis, kita membuka ruang-ruang untuk membantu mengkomunikasikan agar pesan itu sampai, misalkan memfasilitasi bertemu dengan perwakilan rakyat yang ada di PRRI atau di DPRD, ataukah di pemerintah daerah, ataukah di pemerintah pusat, sehingga kemudian tidak terjadi sumbatan yang terputus ya. Karena memang apabila kanal itu terputus tentunya justru akan meluber ke jalan, itu yang tentunya harus kita jaga. Hal-hal ini yang tentunya semakin hari terus kita lakukan evaluasi, dan harapan kita di tengah situasi yang ada semuanya tetap bisa terkelola, dan harapan kita ini betul-betul kami titip ke masyarakat bahwa Polri bukan bagian dari yang harus menjadi lawan, tapi jadikan kami sebagai mitra, sebagai teman curhat, manfaatkan kami untuk bisa membantu, memfasilitasi apa yang diharapkan dari teman-teman yang sedang melakukan kegiatan menyampaikan aspirasi. Saya kira ke depan kami akan menjaga seperti itu. Baik, Pak Kapolri, institusi Polri juga ini mengembangkan adanya sekolah-sekolah unggulan untuk bisa membangun SDM anak-anak muda kita di bidang edukasi. Sebetulnya seperti apa konsep dari sekolah yang didirikan oleh Polri, Pak, dan apa indikator kesuksesannya? Jadi sebelumnya memang Polri di satu sisi memang peduli juga terhadap hal-hal yang sifatnya membangun generasi muda. Kita sebelumnya hampir memiliki 709 satuan pendidikan, mulai dari PAUD sampai dengan SMP, SMK, bahkan juga SLB,
TPQ hingga madrasah. Ini dikelola oleh Kemala Bayangkari. Kami sedang mengembangkan sekolah unggulan dengan nama SMA Kemala Taruna Bayangkara yang kita bangun di Gunung Sindur bekerja sama dengan Yayasan Kader Bangsa, sehingga kemudian kita tentunya juga memiliki kekhasan karena memang ada nilai-nilai karakter kebayangkaraan yang kita tanamkan. Harapan kita bisa memilih anak-anak yang memang memiliki kemampuan yang baik. Kemudian saat ini juga kita masuk dalam jaringan IB World School. Beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan International Baccalaureate Diploma dan kita memiliki rencana bahwa anak-anak ini selain nanti masuk ke sekolah-sekolah unggulan yang ada di Indonesia ataupun masuk ke sekolah-sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, mereka bisa juga melanjutkan sekolahnya ke 20 universitas terbaik di dunia. Dan saat ini program ini sedang kita jalankan terhadap orang-orang yang memiliki talent khusus kita siapkan. Saat ini kita sudah memiliki 2 angkatan ya. Angkatan pertama itu terpilih 120 siswa dari 11.000 yang mendaftar. Kemudian angkatan yang kedua ini terpilih 180 orang dari 14.852 yang mendaftar. Jadi harapan kita tentunya anak-anak inilah yang ke depan di momentum bonus demografi di tahun sekitar 2030 mungkin sampai dengan 2040, usia mereka menjadi usia-usia yang memang siap untuk menjadi generasi-generasi unggulan pada saat kita masuk ke Indonesia Emas 2045. Apa yang menjadi pesan Bapak untuk seluruh masyarakat Indonesia di Hari Bayangkara ke-80? Kami ingin bahwa Polri ini betul-betul bisa hadir sebagai institusi yang profesional, institusi yang modern, polisi yang betul-betul berada di tengah-tengah masyarakat untuk bisa hadir pada saat polisi dibutuhkan dan tidak ada jarak, sehingga kita ingin polisi dekat, dipercaya dan dicintai masyarakat. Mungkin itu yang menjadi harapan kami dan kami titip kepada masyarakat untuk tolong bersama-sama kita jaga institusi ini sehingga institusi ini betul-betul menjadi milik masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo sudah bergabung dan juga memberikan pandangannya. Semoga Hari Bayangkara ini juga menjadi suntikan semangat ya Pak untuk seluruh prajurit atau insan Bayangkara di seluruh Indonesia. Terima kasih Pak Kapolri. Terima kasih Mbak Marcel. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita. Mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Marcelina Tumundo pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Bapak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.